Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing saya yaitu Ibu Alfonsa Dian Sumarna dan dosen penguji satu saya yaitu Ibu Nani Lestari dan yang kedua yaitu dosen penguji 2 yaitu Ibu Ria Anggraini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk Defect dengan Metode 7 Tools pada Proses Produksi Scanner di PT Epson Batam. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nurhaliza dengan NIM 31119111027 dari Manajemen Bisnis jurusan D3 Akuntansi Politeknik Negeri Batam. Dalam hasil artikel ini ada 5 bab, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, kita akan memasuki bab pertama yaitu pendahuluan. Di sini quality product yaitu banyak produk yang dihasilkan dengan berbagai macam jenis, standar mutu, serta bentuk, di mana keseluruhan kriteria tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan menarik minat pelanggan. Dan yang kedua yaitu defect. Proses produksi suatu produk tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu masalah berupa barang defect. Seringkali terjadinya barang defect dikarenakan dari faktor manusia, mesin, bahkan materialnya. Dan yang ketiga yaitu quality control. Pengendalian kualitas itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sebuah perusahaan dengan cara mengurangi faktor kesalahan, cacat produk, kegagalan, dan ketidaksesuaian spesifikasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini dibutuhkannya evaluasi dan analisis mengenai pengendalian atas produk defect pada produksi scanner sebagai upaya perbaikan pada PT Epson Batam. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu memberikan masukan, evaluasi, dan analisis mengenai pengendalian atas produk defect pada produksi scanner sebagai upaya perbaikan pada PT Epson Batam. Dan yang kedua yaitu membantu perusahaan untuk mencapai standar kualitas yang sudah ditetapkan dan mengurangi pemborosan karena adanya cacat produk. Dan yang tiga, untuk mengetahui jenis cacat dari produksi scanner dengan model Veronica pada PT Epson Batam. Untuk bab kedua yaitu kajian literatur. Di sini yang pertama, kualitas. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas dapat ditempatkan sebagai alat yang sangat ampuh dalam usaha mempertahankan bisnis ataupun perusahaan. Dengan demikian, kualitas dipergunakan untuk memenangkan persaingan. Sejalan dengan kemajuan teknologi, dapat diketahui bahwa konsumen menghadapi lebih banyak alternatif produk dengan harga dan pemasok yang berbeda. Untuk selanjutnya pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas secara umum yaitu sebagai suatu sistem yang mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan melalui umpan balik pada karakteristik produk atau jasa dan pelaksanaan tindakan perbaikan, memupuk sifat-sifat seperti itu dari standar yang ditetapkan. Pengendalian kualitas pada umumnya terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama yaitu menetapkan standar. Di sini yaitu menentukan standar mutu biaya, standar mutu prestasi kerja, standar mutu keamanan, standar mutu produk. Yang kedua yaitu menilai kesesuaian, yaitu membandingkan masalah dari produk yang dibuat atau jasa yang ditawarkan terhadap standarnya. Yang ketiga yaitu bertindak bila diperlukan, mengoreksi masalah dan penyebabnya melalui faktor-faktor yang meliputi pemasaran, perancangan, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu merencanakan perbaikan, yaitu dengan cara mengembangkan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki standar biaya, prestasi, dan keamanan. Untuk selanjutnya, yaitu 7 Tools. 7 Tools ini merupakan alat bantu dalam memetakan masalah secara terstruktur, guna membantu kelancaran komunikasi pada tim kerja dan untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa poin dari 7 Tools, yaitu Pareto, histogram, scatter diagram, stratifikasi, control chart,
check sheet, dan cause and effect diagram. Untuk bab 3, yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, objek penelitian ini yaitu dokumen atau data terkait dengan pengendalian kualitas produk defect pada proses produksi scanner di PT Epson Batam. Untuk yang kedua yaitu data dan sampel. Terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi, sedangkan data sekunder yaitu berupa dokumen perusahaan. Untuk metode pengumpulan data, terdapat dua metode, yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik data yang dilakukan dengan cara yang ingin diteliti. Melalui metode ini, penulis melakukan observasi untuk meninjau dan mengamati proses dalam pengendalian kualitas produk defect pada proses produksi scanner di PT Epson Batam. Dan yang kedua yaitu dengan metode dokumentasi. Penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu untuk mendapatkan data dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengendalian kualitas produk. Dan yang keempat yaitu metode analisis data. Dalam ini penelitian menggunakan metode analisis data, yaitu metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif sendiri yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas, baik satu variabel atau lebih variabel bebas, tanpa melakukan perbandingan atau keterkaitan dengan variabel lainnya. Untuk bab selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Yang pertama di sini yaitu check sheet. Check sheet merupakan untuk yang selanjutnya, yang pertama yaitu check sheet. Check sheet merupakan alat pengumpulan dan analisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data, jumlah barang, defect yang diproduksi. Fungsi dari check sheet adalah untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Saat membuat check sheet, kita dapat memutuskan peristiwa atau masalah mana yang akan dipelajari, dan kita dapat memutuskan kapan dan berapa lama data akan diambil. Dari data tersebut, terdapat 181 defect, dan dibagi dalam 24 bulan, yaitu sebesar 7,5 unit defect per bulan. Maka dari tabel check sheet di atas, dari tabel check sheet tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 14 bulan di mana total defect di atas rata-rata tertimbang. 14 bulan di tahun 2019 ini terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, dan tahun 2020 terjadi pada bulan Mei, Juni, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Untuk yang selanjutnya yaitu stratifikasi. Untuk selanjutnya yaitu stratification. Stratifikasi adalah alat jaminan kualitas yang digunakan untuk mengurutkan data dan objek ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah dan berbeda. Stratifikasi adalah alat jaminan kualitas yang digunakan untuk mengurutkan data dan objek ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah dan berbeda. Fungsi dari stratifikasi dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan, serta membantu membuat diagram Pareto dan histogram. PT Epson Batam yang memproduksi scanner selama periode penelitian 2019 sampai 2020 dapat disimpulkan pada data di samping bahwa tipe defect CRTPU can initial terdapat 4 defect. Untuk tipe defect CRTPU cannot initial sebanyak 4 unit, dan yang kedua yaitu lem test 2 abnormal
sebanyak 61 unit. Yang ketiga yaitu lem tes 3 Max, yaitu sebanyak 98 unit. Untuk tipe defect, terdapat 5 defect, yaitu CRTPU sebanyak 4 total defect. Yang kedua yaitu lem tes 2 abnormal sebanyak 61 buah. Dan yang ketiga lem tes 3 Max 98 buah. Dan yang keempat yaitu main color slip, yaitu sebanyak 12 buah. Yang kelima yaitu lem tes 4 PDIF sebanyak 6 buah. Untuk total keseluruhan defeknya yaitu 181. Untuk selanjutnya, histogram adalah tampilan distribusi. Untuk selanjutnya, histogram adalah tampilan distribusi frekuensi menggunakan gambar dalam bentuk diagram batang vertikal. Manfaat menggunakan histogram adalah untuk mengelola dan memberikan informasi tentang perbedaan dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan untuk perbaikan proses yang berkelanjutan. Berikut ini adalah diagram histogram untuk data defect produk pada produksi scanner pada tahun 2019 sampai 2020. Terdapat defect tertinggi yaitu pada lem tes 3 Max yang hampir mencapai 100 unit defect, dan defect terendah pada CRTPU Kenneth Initial dengan defect di bawah 10 unit. Untuk selanjutnya yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah diagram batang yang menggambarkan masalah berdasarkan urutan jumlah pengulangan. Urutan pertama akan dimulai dari masalah dengan frekuensi yang lebih tinggi ke masalah dengan frekuensi yang lebih rendah. Diagram Pareto sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah prioritas yang harus dipecahkan. Berdasarkan pengamatan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020, bahwa defect produk pada produksi scanner terlihat pada diagram Pareto. Frekuensi defect tertinggi terdapat pada tipe lem tes 3 Max dan frekuensi terendah pada tipe CRTPU Kenneth Initial. Untuk scatter diagram sendiri, untuk scatter diagram sendiri, di sini untuk menguji kekuatan hubungan yang positif, apakah ada hubungan antara hubungan negatif, dan menguji intensitas hubungan antara dua variabel yang tersebar, dan menentukan jenis hubungan antara dua variabel. Scatter diagram adalah seperangkat variabel representasi grafis yang terdiri dari sekumpulan titik untuk nilai sepasang variabel ataupun variabel X dan Y. Dari grafik yang dihasilkan dinyatakan bahwa grafik scatter diagram mempunyai korelasi positif, yang artinya semakin tinggi produk cacat maka tingkat kerusakannya semakin besar, sehingga jika ingin mengurangi tingkat kerusakan produk, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi tingkat kecacatan produk. Untuk selanjutnya yaitu Fishbone diagram. Fishbone diagram sendiri merupakan salah satu cara untuk menganalisis penyebab suatu masalah ataupun kondisi. Fungsi diagram Fishbone ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengelola penyebab potensial dari efek tertentu dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Dengan melakukan perbaikan terhadap faktor-faktor penyebab cacat, merupakan rencana perbaikan yang diterapkan untuk mengurangi produk defect. Material harus diperiksa sebelum barang masuk produksi. Untuk mesin dan peralatan yang sering digunakan, inspeksi dan dengan melakukan perbaikan terhadap faktor-faktor penyebab cacat merupakan rencana perbaikan yang ditetapkan untuk mengurangi produk defect. Material harus diperiksa sebelum barang masuk produksi.
Untuk mesin dan peralatan yang sering digunakan, infeksi dan pemeliharaan dilakukan. Untuk mengurangi defek pada faktor manusia dan metode kerja, maka perlu dilakukannya pembagian waktu kerja yang efektif, agar tidak terjadi defek produk akibat mengejar target produksi. Untuk kesimpulannya sendiri, sistem pengendalian kualitas produk scanner di PT Epson Batam terdiri dari analisis dan evaluasi menggunakan check sheet, stratification, histogram, diagram Pareto, dan scatter diagram dan fishbone. Terdapat 6 buah alat. Kesimpulannya yaitu untuk pengendalian kualitas produk scanner di PT Epson Batam terdapat 6 analisis dan evaluasi, yaitu menggunakan check sheet, stratification, histogram, diagram Pareto, scatter diagram, dan fishbone terhadap bahan baku untuk produk scanner tipe Veronica. Berdasarkan dari hasil penelitian produk defect pada produksi scanner dengan menggunakan metode 7 tools tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data dari hasil produksi scanner yang diperoleh dari Januari 2019 hingga Desember 2020 mencapai 70.691 unit, dan dari hasil pengolahan data dari grafik tersebut menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lem test Trimax sebesar 54,14% sebanyak 38 unit. Oke, untuk yang pertama yaitu lem test Trimax sebesar 54,14% sebanyak 98 unit. Yang kedua yaitu lem test 2 abnormal sebesar 33,70% sebanyak 61 unit. Dan yang ketiga yaitu main color slip sebesar 6,63% sebanyak 12 unit. Dan yang keempat yaitu lem test 4 PDIF sebesar 3,31% sebanyak 6 unit. Dan yang kelima yaitu CRTPU Kenat inisial sebesar 2,21% sebanyak 4 unit. Dengan menggunakan alat bantu 7 tools, khususnya pada diagram fishbone, akhirnya ditemukannya penyebab defect yang paling sering terjadi, yaitu pada manusia dan mesin. Di sini yaitu kurangnya teliti dan pengecekan pada produk. Untuk sarannya, yang pertama yaitu Departemen Quality harus lebih aktif dalam memberikan edukasi tentang batasan-batasan produk defect. Dan yang kedua yaitu mengharapkan dengan selalu menekankan kepada karyawan untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan mesin secara rutin. Karena faktor yang paling berpengaruh terhadap kerusakan produk dalam proses produksi adalah faktor mesin. Dan yang ketiga yaitu Departemen Engineering harus melakukan improvement pada semua proses produksi yang masih belum sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.